Saat ini sudah ada sekitar 54 juta NIK untuk rumah tangga yang berhak nantinya. Jadi kalau mengambil harus menunjukkan KTP kalau mau beli. Sama kita beli bensin Pertalite atau yang bersubsidi biosolar dan sebagainya. Lalu usaha mikro ada sudah sekitar 8,6 juta NIK. Petani dan nelayan yang jadi sasaran ada 50.000 NIK sudah terdaftar. Nah, pengecer ini ada 300-an. Kurang lebih data yang saya dapat dari beberapa sumber itu sekitar 600. Ini semua harus didaftar dulu, karena kalau tidak nanti lolos lagi. Maklum, orang kita itu sangat gampang sekali jadi maklar, sangat gampang sekali korupsi, sangat gampang sekali menindas orang-orang dengan seenaknya, tidak peduli, orang jadi susah. Nah, disinilah kebijakan ini dibuat dan didata. Sayangnya ini tidak dikomunikasikan dengan baik. Akhir Januari baru disampaikan bahwa 1 Februari, ini kan nggak benar. Ya, jadi kesalahan Menteri SDM adalah tim komunikasinya, atau kan ada tim komunikasi presiden sekarang, PCO itu juga harusnya sudah menjelaskan dari awal. Paling tidak 2-3 bulan dijelaskan, diingatkan terus melalui media dan seterusnya. Nah, ini tidak tiba-tiba pengecer tidak boleh. Memang pengecer mungkin itu yang dia belum mendaftarkan dan sebagainya. Nah, itu yang menyulitkan. Tidak ada langkah dari data yang saya dapat, ada barangnya, cuma memang sedang ditata untuk menjadi penjualnya itu. Namanya mau pengecer, penyalur, apalah, itu hanya sekedar nama. Artinya yang menjual LPG itu harus terdaftar. Jadi kurang lebih sebenarnya secara sederhananya ada niat yang baik tapi caranya serampangan. Karena kan begini Pak, kalau kita lihat soal kebutuhan publik itu bagaimana terjadi antrian yang luar biasa besar di mana-mana loh Pak. Dan bahkan ada yang menyamakan kondisinya seperti kondisi antrian minyak tanah zaman mungkin tahun 60-an Pak. Ya, nah, artinya sebetulnya kalau dilihat seluruhnya secara itu didata, makanya di sini tim komunikasi SDM harusnya jalan atau teman-teman PCO jalan melihat ini ada apa. Saya cenderung melihat itu apakah betul semua daerah atau daerah-daerah tertentu. Itu harus ada datanya. Kalau enggak nanti semua ini menjadi bulan-bulanan. Nah, jadi repot kita. Jadi presiden minta pengacar tetap jalan, yang nggak ada perubahan. Memang namanya mungkin diganti, terserah lah. Tapi intinya mereka terdaftar itu saja, supaya ada kontrol soal subsidi LPG ini persis sama yang dilakukan oleh Pertamina di Pertamina untuk BBM bersubsidi. Kalau itu kan matang sekali Pak, ada aplikasi, bahkan kemudian sampai jeda berapa lama dan lain sebagainya. Itu kan lama, kan prosesnya lama juga, 3 tahunan. Betul. Iya kan? Nah, kalau ini mendadak ya nggak bisa. Betul. Yang kali ini menurut Anda, apakah hanya komunikasinya saja Pak Agus, ataukah strategi di luar komunikasi, misalnya surat ini keluar? Ya kalau kita catat ya, surat dari SDM, Dirjen Minyak dan Gas kalau tidak salah, kemudian suratnya B570 tahun 2025 Pak, tanggal suratnya 20 Januari kan, di data saya. Betul, tanggal suratnya 20 Januari, berlakunya 5 Februari. Ini bukan kayak yang namanya sangat serampangan, bahkan di luar soal komunikasi saja nih Pak. Ya ini ngikut caranya Presiden Jokowi kali, yang cepat gitu. Nah ini nggak bisa. Untuk barang publik begini yang kepentingan masyarakat luas banyak, nggak bisa. Kita harus berikan komunikasi yang baik dan terus. Misalnya di mana sih yang namanya sub pangkalan atau apa itu? Di daerah saya ada di mana? Lalu kalau dihubungi pakai app seperti apa? Dia lihat ini asli atau tidak? Kan begitu. Itu harus informasi itu disampaikan. Jadi nggak bisa cuma 2 minggu, seminggu nggak bisa. Nah, ini gagalnya kebijakan ini adalah karena terburu-buru.